Hai again. Sesuai janji aku, ini adalah video pick a card reading untuk minggu pertama Agustus 2024. Aku akan pakai The Dreamers Deck. Aku juga udah bilang di videoku sebelumnya yang di Energies Update bahwa aku mau jual kartu ini di harga 222.000. Kalau teman-teman berminat silakan hubungin aku, tulis komen, nanti aku akan hubungin. Oh ya, maksudnya tulis tulis kontak kamu di kolom komen, nanti aku akan segera hubungin kamu. Nanti habis itu ya, aku akan hapus nomornya for the sake of safety. Ya, sekilas reviewnya, ini kartunya kecil, maksudnya dibandingin kartu-kartu oracle aku lebar ya, kartu oracle aku lebar. Rata-rata yang aku punya lebar-lebar tuh, lihat. Dia nih kurus, slim, enak banget dibawa-bawa. Kondisinya masih cakep banget karena jarang aku pakai. Kenapa dijual? Karena aku mau perampingan perkartuan dan energiku juga mungkin sudah ganti ya, jadi tidak terlalu connect lagi. Bisa sih dikonek-konekin sih bisa, cuman um, ini sudah ganti aja energinya sama dia. Ini cakep banget. So, sambil kita review sedikit, nanti aku akan bikin video reviewnya sendiri deh buat dia. Nih, sambil berjualan tipis-tipis. Ini aku nggak beli di sini, aku titip sama teman aku di Amerika. Tentunya kalau di sana sih dia belinya nggak semahal di sini ya. Dan aku belum pernah lihat ini dijual di sini sih. Dan ini sebenarnya kartu afirmasi, bukan kartu oracle, tapi aku biasa pakai buat kartu oracle juga. Oke, kita cobain ya. Tuh, lihat kartunya tipis, slim. So, ini adalah pesan semesta untuk kamu di minggu pertama bulan Agustus. Aku tahu ini udah tanggal 6, tapi kapanpun kamu nonton dan merasa terhubung dengan video ini, berarti memang video ini untuk dirimu. Aku akan ambil 4 kartu aja. Satu. Datang gak sih? Ini ya. Dua. Wow. Tiga. Tuh. Asik nih kalau banyak mental-mental gini. Berarti connect energinya sama yang nonton atau yang butuh pesan ini. Ini yang terakhir dia mentalnya 2 biji ya. Jadi aku akan bacanya 2. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, aku baca yang pertama. Kartu nomor 1 pesannya adalah I know that every door that life closes, a new one opens around the corner. Afirmasinya adalah I'm optimistic. Silakan lihat sebentar kartunya. Mungkin dia sendiri dengan kata-kata ini, dengan gambarnya, punya pesan buat kamu yang mungkin membutuhkan dan connect sama kartu ini. Ya, oke. So, jadi pesannya adalah aku tahu bahwa setiap pintu yang tertutup, dari setiap pintu yang tertutup, maksudnya peluang ya, peluang-peluang yang tertutup untuk diriku, berarti ada peluang baru yang Tuhan sediakan. Aduh, kurang lebih terjemahannya kayak gitu. Kalau teman-teman lihat dan teman-teman dengar energi update yang aku bikin untuk bulan Agustus, di bulan ini banyak sekali peluang. Jadi kalaupun yang kamu lagi kerjain sekarang atau yang kamu lagi harapkan sekarang ternyata nggak seret, atau kamu ngerasa kok
nggak kebuka ya jalannya ke sana, jangan sedih, jangan berkecil hati, karena banyak sekali pintu-pintu peluang yang lain, banyak sekali kesempatan yang Tuhan sudah sediakan sebenarnya untuk kamu. Kamu hanya perlu menerima. Kamu lihat ada gambar tangan dan tangan ini terbuka. Artinya dia mau menerima. Kadang-kadang kita yang tidak mau menerima. Tapi mungkin ada yang bingung, menerima tuh bagaimana sih? Masa iya gue gak mau menerima? Bisa. Apalagi aku lihat, ini subjektif ya, jangan diambil hati. Aku melihat generasi-generasi muda sekarang tuh sangat-sangat picky terhadap pekerjaan. Pekerjaan itu banyak sekali, tapi kadang kita terlalu pemilih. Kita maunya yang ini, kita maunya yang itu. Apalagi kalau misalnya kita fresh graduate, kita belum punya pengalaman kerja yang banyak, terus kita sudah milih-milih, ya itu susah majunya. Kalau kita belum punya pengalaman, jangan malu untuk starting from zero. Dari posisi yang bukan apa-apa, dari posisi yang di bawah. Malah itu menguntungkan karena jadinya kita bisa belajar banyak dari situ. Itu jadi kadang Tuhan tuh mau kasih sesuatu yang Tuhan udah tahu lu tuh pas nih buat ini, karena Tuhan tuh udah lihat ke depannya itu nanti akan seperti apa. Cuman kita kan kadang gitu ya, pikiran kita tuh mungkin ngelihat orang lain kok bisa begitu, bisa sukses, atau kok enak ya kerjaannya bisa dibawa kemana-mana, pengen kerja remote, pengen kerja nggak di kantor. Tapi siapa tahu Tuhan melihat kamu bahwa hey, peluang kamu tuh banyaknya di kantor. Kamu akan bertemu jodohmu di kantor, misalnya gitu. Kamu akan ketemu banyak project di kantor, bukan di rumah misalnya, gitu ya. Jadi kadang apa yang kita pengenin itu tampak nyaman, tampak enak, tapi sesungguhnya in the long run, dalam jangka waktu yang lebih panjang, tidak menguntungkan, tidak efektif. Malah mungkin apa yang kita kerjain sekarang, misalnya nih kamu ngantor, atau kamu kerja di suatu tempat yang jauh gitu ya, capek, tiap hari ini gitu. Coba bersabar, siapa tahu di situ kamu ketemu seseorang yang bisa membantu kamu memperluas lagi jangkauan karir kamu gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kenapa sih Tuhan kok nggak ngebukain gue pintu yang itu, kenapa sih kok gue masih di sini aja gitu. Coba lebih ikhlas dan lebih manut gitu dengan bilang bahwa oke, mungkin memang ada yang tidak aku tahu, ya sudah aku akan jalani dulu yang ada sekarang gitu. Atau kemungkinan lain juga, I know that every door that life closes a new one opens, itu ya artinya kita disarankan juga untuk berani mencoba sesuatu yang di luar pikiran kita gitu, di luar comfort zone kita. Just try and see. Oke, nomor 1. Jadi I'm optimistic, selalu optimis, selalu berpikiran dan berprasangka baik terhadap hidup. Nomor 2. I know that my blessings come from being thankful for what I already have. Lihat dulu sejenak. Ini kayak ini ya, gambar otak di scan dari atas. Ini ubun-ubun kalau disatuin gitu. Tahu deh. Ya, jadi ini tuh afirmasinya adalah I'm grateful. Disuruhnya bersyukur. Bersyukurlah bahwa tubuh kita masih berfungsi dengan baik, masih lengkap, masih bisa melakukan kewajiban setiap hari walaupun mungkin lelah. Bersyukurlah atas ide-ide yang mengalir walaupun mungkin belum semuanya terwujud. Bersyukurlah kita tidak harus sendirian untuk menjalani hidup ini. Ini bukan berarti kamu harus punya pasangan ya, tapi ada orang-orang yang memang dia bahkan tidak pernah ditegur sama orang atau disapa sama orang gitu. Dan bersyukurlah kalau selama ini kita keluar rumah masih bisa senyum sama orang lain, masih bisa menyapa orang lain atau disapa sama orang lain gitu. Jadi kadang kita tuh lupa banget sama yang kita udah punya, teman-teman.
Saking kita pengen hal-hal lain, ya itu natural ya, manusia itu kan memang fitrahnya kan berkembang. Dengan berkembang itu artinya ekspansi. Ekspansi kan kita salah satunya dengan menginginkan hal lain, menginginkan untuk lebih maju, ingin lebih sukses, ingin lebih pintar, lebih berkembang, lebih banyak menolong orang. Itu wajar banget. Cuman di dalam prosesnya kita pasti suka lupa. Ya jangankan teman-teman deh, aku juga sering lupa bahwa aku tuh hidupnya nggak susah loh. Gitu. Kita pasti suka lupa gitu ya. Kayak misalnya aku kan freelance. Freelance kan artinya proyekku nggak tetap ya, nggak kayak orang kantoran yang gajinya setiap bulan tuh sudah bisa diperkirakan sama gitu. Aku bulan kemarin proyeknya sedikit, jadinya di bulan ini uangku nggak sebanyak biasanya. Nah kalau misalnya mau ngikutin lelahnya, mau ngikutin perasaan nggak enaknya, aku bisa lupa tuh bahwa hidupku sebenarnya nggak susah loh gitu. Hanya karena misalnya uang yang aku terima bulan ini tuh sedikit, aku kemudian mikir, wah gimana nih, gawat nih hidup gue gitu. Terus kemudian aku mencoba centering lagi. Aku mencoba duduk dan diam dan benar-benar melihat di sekitar aku ya. Yang pada saat ini misalnya aku di kosan nih. Kalau teman-teman kan lihat ini kosan aku gitu. Aku coba lihat. Oke, aku masih punya atap di atas kepala aku. Masih bisa bayar kos setiap bulan, alhamdulillah. Mobilku masih jalan. Cicilannya masih bisa dibayar dengan baik setiap bulan gak telat. Masih ada kulkas, masih ada laptop, aku masih sehat, masih bisa makan setiap hari, kamarku ber-AC gitu. Jadi ketika aku mengamati itu satu-satu aku sebutin gitu, hidupku baik-baik aja ya, ternyata nggak susah gitu. Nah mungkin sekedar saling mengingatkan kita di sini ya gitu. Aku selalu juga ingat bahwa perjalanan aku sebagai reader di YouTube dari tahun 2018, aku tidak pernah menganggap penontonku adalah orang yang aku ajarin tuh enggak. Aku bukan guru gitu ya. Aku cuman orang yang suka sharing dan teman-teman bisa menyaksikan sendiri pertumbuhan spiritual aku ya lewat sini juga. Kita sama-sama berproses. Jadi ya udah, izinkan aku untuk mengingatkan teman-teman juga bahwa ketika teman-teman merasa oh kok hasil jualan gue kurang ya bulan ini, atau wah kok gue gak sesukses temen gue, atau gue kok belum menikah, atau aku kok belum bisa umroh padahal kerja udah 10 tahun gitu ya, atau apa. Coba duduk pelan-pelan, duduk, tarik napas dan lihat di sekeliling dan lihat apa yang kamu udah punya. Dan semoga dengan kamu lihat apa yang kamu punya, semoga kamu jadi ingat bahwa hidup kamu tidak kurang. Karena juga masih banyak orang yang literally gak bisa makan. Literally makan itu dia harus cari dengan, bukan cari uang lagi. Dia gak bisa cari uang lagi, dia benar-benar harus cari orang lain untuk kasih dia makan. Gitu ya. Jadi yuk sama-sama bersyukur setiap hari, dan semoga dengan kita penuh rasa syukur ini kita jadi tidak merasa kekurangan dan kita malah semakin ringan bersedekah, berbagi, walaupun kondisi kita juga cukup aja, ngepas atau mepet atau secara finansial kurang, kita masih bisa sedekah yang lain gitu ya. Kita masih bisa dengerin orang curhat, kita masih bisa kasih semangat ke orang. Ya, jadi hidup tuh tidak terlalu terasa terpuruk. Kalau kita berbagi, kalau kita being there for someone else. Aku sih pernah ngerasain itu dan aku merasa bahwa oh my life is not that bad gitu. Dan aku merasa berguna buat orang. Itu adalah obat hati banget gitu. Ya, ini yang untuk nomor 2. I'm grateful. Nomor 3, ya. Dilihat dulu gambarnya, tangan di atas, tangan di bawah. Afirmasinya adalah I'm worthy
Tulisannya adalah I know that I deserve wonderful things. Say it again. I know that I deserve wonderful things. Ya, artinya ini buat teman-teman yang ngerasa mungkin nggak worthy ya, karena udah jelas I am worthy. Ini biasanya juga orang-orang yang merasa mindernya gede banget nih, perasaan mindernya, atau sebenarnya kamu tuh pintar, sebenarnya kamu berbakat, cantik, dan orang lain bisa lihat itu, tapi kamu sendiri nggak bisa ngelihat itu di dirimu. Come on lah, Tuhan tuh maha penyayang, dan Dia itu nggak akan membuat atau menciptakan sesuatu itu tidak sempurna. Semua ciptaan Tuhan itu sempurna di matanya Dia. Kita aja yang suka bikin diri kita kelihatan jelek, bikin orang lain kelihatan jelek gitu. Jadi hentikan itu. Dan kalau perasaan worthy ini bisa ditambah, bisa dinaikin, semesta akan gampang kasih kamu berkah. Bukannya sekarang nggak bisa ya. Semesta itu, kita tuh semua yang namanya rejeki, yang namanya berkah itu semua orang udah punya porsinya masing-masing. Nah tapi kalau misalnya kamu merasa nggak pantas menerimanya, akhirnya apa? Nggak masuk. Kalaupun ada berkah di hidup kamu nggak bisa ngeliat itu. Karena kamu merasa, masa sih nggak pantas gue kayaknya nerima hadiah kayak gini gitu. Akhirnya disia-siakan. Ini aku ngerasa juga ada hubungannya dengan relationship yang kamu punya sekarang. Mungkin diantara yang nonton video ini sedang dalam relationship yang sebenarnya toxic, tapi dia nggak sadar. Jadi sebenarnya pasangannya ini memperlakukan dia tuh basic banget, sekedar ala kadarnya aja. Sebenarnya kalau misalnya dia sadar bahwa dia bisa dan layak dicintai dengan lebih besar lagi dan sempurna, ini sebenarnya putus aja. Tapi karena dia merasa kayak ya udah, kalau misalnya pacar gue bisanya sayang sama gue cuman segitu, ya nggak apa-apa, gue terima aja daripada nggak ada orang yang sayang sama gue. Nah itu ya. Jadi hati-hati kalau sudah sadar bahwa aku punya isu nih dengan worthy. Aku worthy itu artinya perasaan berharga. Kalau kamu merasa diri kamu gak berharga, jadi apapun yang datang ke hidup kamu tuh bare minimal banget. Apa ya bahasanya ya? Kasarnya gini, recehan aja kamu terima. Remah-remah aja kamu terima. Padahal Tuhan menciptakan kamu untuk menerima roti atau kue, Black Forest. Tuhan menciptakan kamu untuk mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari pasangan yang baik hati. Bukan yang sekedarnya dan nge-treat kamu ya cuman segitu aja. Jadi kayak apa sih gitu kan, kayaknya pasangan orang tuh jauh lebih sayang sama pasangannya, sedangkan pasangan kamu tuh ya segitu aja kamu udah happy, ya udahlah nggak apa-apa daripada nggak ada lagi yang sayang sama gue gitu. Ya jangan kayak gitu. Itu ada hubungannya sama self love ya. Jadi dievaluasi lagi cara kamu memandang diri kamu, karena itu berpengaruh banget sama apapun yang datang ke hidup kamu. Sekedar cerita sedikit, aku juga punya beberapa temen yang seperti itu. Mungkin juga aku dulu pernah ya kayak gitu, sampai akhirnya aku muak kali ya, karena yang datang ke hidup aku tuh ya memang orang-orang yang sebenarnya mungkin dikirim sama Tuhan sebagai messenger, sebagai utusan untuk kasih tahu aku bahwa woi, self love lu tuh kayak setan. Artinya apa? Artinya lu gue injek-injek aja lu nggak marah, lu nggak punya boundaries, dikasih recehan, dikasih remah-remah aja lo terima gitu, diperlakukan seperti itu aja lo nggak marah. Akhirnya aku pikir aku yang harus berubah. Kalau aku berubah, ya yang datang ke hidupku juga akhirnya bukan orang-orang seperti itu lagi. Ya, so inilah I am worthy. Kamu tuh berharga. Kamu berharga. Kamu layak disayang dengan tulus. Kamu layak diperlakukan dengan terhormat, dihargai. Pendapat kamu layak didengar. Kamu layak mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih besar, lebih sesuai dengan effort yang sudah kamu keluarin. Ya, so you are worthy. Yang terakhir, wow, 2 nih.
Di gambarnya, I'm letting go. I know that focusing my attention on the things I cannot control distracts me from my journey. Nalo. Dia keluar dengan ini. I am magnetic. I know that I will attract everyone and everything aligned with my purpose. Nah, ini dalam nih teman-teman yang pilih kartu yang terakhir ya. Ringkesnya gini. Ada hal yang kamu pertahankan di hidup kamu yang sebenarnya itu ngalangin berkah kamu. Tuh ringkesnya begitu ya. Apapun itu, mau itu pekerjaan, mau itu pasangan, maksudnya pacar ya atau apapun lah. Apapun yang selama ini sebenarnya udah gak sehat buat kamu, tapi tetap kamu genggam, tetap kamu pertahankan karena ya kayak gini. Ini kayaknya nyambung semuanya. Karena kamu merasa unworthy. Kamu ngerasa kalau gue lepas, apakah gue akan dapat pekerjaan lagi? Kalau gue lepas, apakah gue akan dapat pacar atau pasangan yang yang penting ada gitu ya. Gitu. Jadi di sini disuruh di let go karena apa yang kamu pertahankan itu sudah tidak sesuai dengan purpose kamu. Semua makhluk hidup itu di dunia punya purpose. Tuhan udah titipkan itu ke spirit kita. Dan sebenarnya mungkin kamu juga udah ngerasa gak bisa dipertahanin. Nanti lama-kelamaan pun semesta akan memutus itu. Memutus tali yang menghubungkan kamu dengan hal itu atau benda itu yang sebenarnya sudah nggak harusnya ada di hidup kamu. Karena ini loh, yang lebih tepat buatmu itu sudah menanti dan akan datang. Tapi gimana mau datang kalau misalnya yang tidak tepat ini berdiri di depan pintu? Kamu harus bisa ikhlas melepaskan dia. Again, ini bukan cuma tentang manusia ya, bisa apapun. Bisa pekerjaan, bisa rekan bisnis, bisa tempat tinggal, gitu. Harus ikhlas untuk letting go yang tidak bisa kita pertahankan dan tidak bisa kita kontrol. Supaya nanti semua berkah yang lebih sesuai buat kamu tuh masuknya gampang ke hidup kamu. Ya. I know it's easier said than done. Lebih gampang gitu ya gue ngomongnya. Tapi insya Allah kalau ikhlas gak lama kok prosesnya. Dan jangan takut untuk cari dukungan dari teman-teman yang kamu percaya. Misalnya kamu merasa sulit menjalani ini, ya curhat sama teman kamu. Bilang bahwa kamu harus melakukan ini, aku butuh dukungan, just to know that I'm not alone, gitu aja. Supaya kamu ngerasa bahwa kamu gak sendirian. Gak apa-apa kok. Namanya hidup pasti selalu ada proses melepas, supaya hal yang lebih sesuai bisa masuk lagi. Thank you for watching. Again, kalau mau beli kartu, hubungin aku, harganya 222. Aku akan bikin satu video khusus untuk nge-review dia. Jadi kalau teman-teman yang merasa tertarik, merasa connect dengan energinya, bisa lihat seluruh gambarnya. Nanti aku akan kasih lihat di video aku yang untuk nge-review kartu. Thank you for watching. Bye.